Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224111200 dari kelas manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Di dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, manajemen risiko hukum dan kepatuhan menjadi elemen kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan organisasi. Memahami dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan aspek hukum dan regulasi dapat membantu perusahaan menghindari konsekuensi finansial dan reputasional yang merugikan. Definisi risiko hukum dan kepatuhan. Risiko hukum. Risiko hukum adalah potensi kerugian yang dapat timbul akibat pelanggaran atau tidak patuhnya hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat organisasi tidak mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku. Interaksi risiko. Risiko hukum dan kepatuhan saling terkait erat, karena pelanggaran terhadap hukum dan peraturan dapat mengakibatkan sanksi dan konsekuensi hukum. Identifikasi risiko hukum dan kepatuhan. Untuk mengidentifikasi risiko hukum dan kepatuhan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap satu, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Meninjau setiap peraturan hukum yang relevan dengan kegiatan organisasi dan menggarisbawahi potensi pelanggaran. Yang kedua, kelemahan dalam kontrol internal. Mengkaji proses bisnis, prosedur, dokumentasi, dan pengawasan untuk menemukan celah yang dapat menimbulkan risiko hukum. Yang ketiga, perubahan dalam lingkungan bisnis. Mengantisipasi dampak dari perubahan peraturan, teknologi, atau kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kepatuhan organisasi. Selanjutnya, penilaian risiko hukum dan kepatuhan. Yang pertama, identifikasi risiko. Tentukan risiko hukum dan kepatuhan yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis, peraturan, dan lingkungan operasional organisasi. Yang kedua adalah analisis dampak, yaitu evaluasi potensi dampak dari risiko hukum dan kepatuhan, baik secara finansial, operasional, maupun reputasional. Dan yang ketiga, klarifikasi risiko. Kategorikan risiko berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang mungkin terjadi, sehingga dapat diprioritaskan penanganannya. Strategi mitigasi risiko hukum dan kepatuhan. Untuk mitigasi risiko hukum dan kepatuhan, organisasi harus menerapkan strategi yang komprehensif. Ini meliputi pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas, pelatihan karyawan, dan pemantauan kepatuhan secara teratur. Identifikasi dan penilaian risiko secara proaktif juga penting untuk mengantisipasi potensi masalah hukum dan kepatuhan. Dengan demikian, organisasi dapat mengembangkan rencana kontingensi yang efektif. Implementasi kebijakan dan prosedur kepatuhan. Untuk memastikan kepatuhan yang efektif, organisasi harus mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang jelas. Ini termasuk menetapkan peran dan tanggung jawab, serta mekanisme pelaporan dan ekalasi. Pelatihan yang teratur bagi karyawan juga penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang persyaratan kepatuhan. Organisasi harus memastikan bahwa sistem kontrol internal yang kuat diterapkan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran kepatuhan. Proses pemantauan dan pengujian berkala harus dilakukan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Peran fungsi kepatuhan dalam organisasi. Yang pertama ada peran pengawasan. Fungsi kepatuhan berperan penting dalam mengawasi kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan meminimalkan risiko hukum. Yang kedua adalah fungsi konsultasi, yaitu tim kepatuhan memberikan penasihat dan bimbingan kepada departemen lain untuk memastikan kegiatan bisnis jalan dengan regulasi mereka. Mereka juga menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Kemudian fungsi edukasi, yaitu peran penting lainnya adalah mengedukasi karyawan tentang peraturan, risiko, dan etika bisnis. Memastikan semua anggota organisasi memahami dan mematuhi standar kepatuhan.
Dan yang terakhir, pelaporan. Fungsi kepatuhan bertanggung jawab melaporkan temuan, risiko, dan pelanggaran kepada manajemen senior dan regulator, serta memastikan transparansi akuntabilitas dari organisasi. Pemantauan dan pelaporan risiko hukum dan kepatuhan. Pemantauan berkala. Lakukan pemantauan risiko hukum dan kepatuhan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif tepat waktu. Yang kedua, asesmen risiko, yaitu melakukan asesmen risiko secara komprehensif, menganalisis tingkat kemungkinan dan dampak, serta menyusun rencana mitigasi yang efektif. Yang ketiga, pelaporan berkala. Buat laporan berkala kepada manajemen senior dan dewan direksi terkait status mana risiko hukum dan kepatuhan organisasi. Budaya kepatuhan dalam organisasi. Yang pertama ada komitmen manajemen. Pimpinan harus memberikan contoh dan memprioritaskan kepatuhan. Yang kedua, pelatihan kepatuhan. Pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran staf. Yang ketiga, sistem pelaporan. Adanya saluran pelaporan pelanggan dengan perlindungan bagi pelapor. Yang keempat, pemantauan dan perbaikan. Evaluasi berkala dan perbaikan terus-menerus atas program kepatuhan. Membangun budaya kepatuhan yang kuat memerlukan komitmen dari seluruh lapisan organisasi. Pimpinan harus memberikan teladan dan memprioritaskan kepatuhan. Program pelatihan rutin dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran staf. Selain itu, adanya sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan sistem pemantauan yang efektif akan memperkuat budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utamanya adalah manajemen risiko hukum dan kepatuhan merupakan komponen kunci dalam memastikan kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan menghindari potensi konsekuensi hukum yang merugikan. Rekomendasi strategis yaitu organisasi perlu mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko hukum yang komprehensif, termasuk juga identifikasi risiko, penilaian, mitigasi, serta pemantauan dan pelaporan yang efektif. Penguatan budaya dan kepatuhan. Membangun budaya kepatuhan yang kuat di seluruh organisasi melalui pelatihan, komunikasi, dan keteladanan dari manajemen puncak adalah kunci keberhasilan dalam mengelola risiko hukum dan kepatuhan. Lalu yang terakhir, pengawasan dan tata kelola. Peran fungsi kepatuhan yang independen dan efektif, serta tata kelola yang baik, sangat penting dalam mengawasi dan memastikan pengelolaan risiko hukum dan kepatuhan yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.